Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Like dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan uji petik atau sampling audit. Uji petik audit atau sampling audit. Kelompok kami beranggotakan Anissa Helmalia, Indah Rosidah, Patricia Sandrina, dan saya sendiri Syana Sanggraini. Yang pertama ada pengertian uji petik pemeriksaan atau audit sampling. Pengertian, sampling adalah metode penelitian yang kesimpulan terhadap populasi yang diteliti didasarkan pada hasil pengujian terhadap sampel. Populasi adalah kumpulan yang lengkap dari kelompok data yang menjadi objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti, berfungsi sebagai perwakilan dari seluruh anggota populasi. Uji petik pemeriksaan atau audit sampling adalah penerapan prosedur pemeriksaan terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Selanjutnya, ada tujuan uji petik pemeriksaan atau audit sampling. Tujuannya yaitu dalam prosedur pemeriksaan tertentu untuk memperoleh bukti audit yang kompeten dan cukup untuk mendukung kesimpulan hasil pemeriksaan. Standar pekerjaan lapangan ketiga menyatakan bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Selanjutnya, yang dilakukan auditor sebelum uji petik pemeriksaan atau audit sampling. Pelaksanaan sampling, seorang auditor harus melakukan pertimbangan yang sama agar hasil sampling mendekati kondisi populasinya. Untuk itu, setiap auditor dalam melaksanakan sampling audit harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pemilihan atau selection, yang ketiga ada evaluasi atau evaluation. Ketika merancang suatu sampel audit, auditor harus menentukan suatu ukuran sampel yang cukup untuk mengurangi risiko sampling sampai ke tingkat rendah yang dapat diterima. Auditor harus memilih unsur-unsur yang akan menjadi sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit sampling dalam populasi memiliki suatu peluang yang sama untuk dipilih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Helmalia. Di sini ada penentuan cakupan, pemeriksaan, dan satker yang akan diperiksa. Langkah-langkah mengkaitkan hasil penilaian risiko dengan penentuan cakupan, pemeriksaan, dan satker yang akan diperiksa adalah sebagai berikut. 1. Penentuan risiko gabungan untuk masing-masing akun atau kelompok transaksi. Pemeriksa melakukan penilaian risiko gabungan atas individual account atau kelompok transaksi. Dengan contoh sebagai berikut. Di sini ada akun piutang, kas, aset tetap, aset lainnya, PNBP, belanja. Dan juga ada tabel risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko gabungan. Penentuan risiko gabungan tersebut menggunakan matrik formula sebagai berikut. Di sini risiko pengendaliannya ada high, medium, low. Di risiko bawaannya ada high, medium, low, dan di sana ada penentuannya. Kedua, penentuan persentase coverage pemeriksaan berdasarkan rating risiko gabungan itu dari high ada lebih dari 50% sampai 100%. Untuk mediumnya lebih dari 30% sampai 50%. Dan untuk low-nya itu 20% sampai 30%. Dengan demikian, coverage pemeriksaan untuk masing-masing individual account atau kelompok transaksi berdasarkan hasil penilaian risiko gabungan itu untuk akun kas, risiko gabungannya itu high, dan coverage pemeriksaannya itu full 100%. Untuk akun piutang, risiko gabungannya medium, coverage pemeriksaannya lebih dari 30% sampai 50%. Untuk akun aset tetap, risiko gabungannya high, coverage pemeriksaannya lebih dari 50% sampai dengan 100%. Untuk aset lainnya, yaitu risiko gabungannya low, coverage pemeriksaannya 20% sampai 30%. Untuk akun PNBP itu risiko gabungannya high, coverage pemeriksaannya lebih dari 50% sampai dengan 100%.
Untuk akun pembelanja, risiko gabungannya high, coverage pemeriksaannya lebih dari 50% sampai dengan 100%. Pendekatan uji petik pemeriksaan, statistik dan non-statistik. Statistik dan non-statistik, sampling audit dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan sampling secara statistik atau non-statistik. Masing-masing metode memiliki kriteria yang berbeda dan penggunaannya disesuaikan dengan situasi yang ada. Namun dibandingkan dengan sampling non-statistik, sampling statistik ini lebih mudah dipertanggungjawabkan karena formula itu sudah baku dan sudah diterima juga oleh kalangan akademisi secara umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Rosida. Risiko non-uji petik dan uji petik. Yang A, risiko non-uji petik terjadi apabila pengujian audit tidak mengungkapkan adanya pengecualian di dalam sampel, disebabkan auditor mengalami kegagalan untuk mengetahui adanya pengecualian dan prosedur audit yang tidak efektif atau tidak memadai. Yang B, risiko uji petik. Bagian yang melekat pada uji petik yang disebabkan pengujian yang lebih kecil dari keseluruhan populasi dapat dikurangi dengan meningkatkan ukuran sampel atau menggunakan metode seleksi pos atau unsur sampel dari populasi yang memadai. Metode statistik dan non-statistik. Yang pertama itu ada perencanaan sampel untuk menjamin diperolehnya risiko uji petik yang diinginkan. Yang kedua, seleksi sampel. Keputusan memilih untuk sampel dari populasi. Yang ketiga, ada pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dokumen, dan melakukan pengujian audit lainnya. Yang keempat, evaluasi hasil, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian audit. Selanjutnya ada perbedaan uji petik statistik dan non-statistik. Metode statistik itu yang pertama ada pengujian teknik-teknik pengukuran matematis untuk menghitung hasil statistik formal. Yang kedua ada terdapat kuantifikasi risiko uji petik pada perencanaan sampel dan evaluasi hasil. Yang ketiga ada biasanya melakukan metode pemilihan sampel probabilistik, yaitu yang A, acak sederhana atau simple random. Yang B, sistematis atau sistematik. Yang C, probabilitas proporsional dengan ukuran. Yang D, stratifikasi. Selanjutnya ada metode non-statistik. Yang satu, tidak menggunakan teknik pengukuran matematis, tapi memiliki unsur-unsur sampel yang diyakini. Yang kedua, kesimpulan mengenai populasi diambil lebih lewat pertimbangan atau judgmental sampling. Yang ketiga ada metode pemilihan sampel dengan non-probabilistik, yaitu yang A, sampel terarah atau direct sampel, yang B, block, yang C, sembarang. Statistik dan non-statistik. Metode sampling non-statistik merupakan metode sampling yang tidak menggunakan teori probabilitas, sehingga risiko samplingnya tidak dapat dikuantifikasi. Metode pemilihan sampel yang dapat digunakan dalam sampling non-statistik yaitu pemilihan sampel terarah, pemilihan sampel blok, pemilihan sampel sembarang, dan pemilihan sampel secara sistematis. Yang kedua itu ada metode sampling statistik, adalah suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak dan menggunakan rumus statistik sehingga auditor dapat mengukur risiko sampling dalam perencanaan sampel tahap 1 dan mengevaluasi hasilnya tahap 3 dalam sampel statistik. Diperlukan biaya yang tidak sedikit. Namun, sampling statistik memberikan keuntungan bagi auditor dalam perencanaan sampel yang efisien, mengukur kecukupan bukti yang diperoleh, dan mengevaluasi bukti sampel. Terdapat beberapa metode dalam sampling statistik, yaitu pemilihan sampel acak sederhana, pemilihan sampel sistematis, pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran, dan pemilihan sampel bertahap.
Selanjutnya ada uji petik pemeriksaan. Metode seleksi sampel non-probabilitas. Metode seleksi sampel non-probabilitas, kandungan informasi sampel dalam metode ini termaksud representatif atau tidaknya sampel akan didasari pengetahuan dan keterampilan auditor dalam menerapkan pertimbangan profesional saat itu terdiri dari yang pertama ada seleksi sampel terarah, yang kedua ada uji petik blok, yang ketiga ada uji petik sembarang. Dan metode seleksi sampel probabilitas itu hal yang harus diperhatikan dalam menentukan sampel probabilitas adalah yang A, penerapan atau population of interest, yang B, udah ada uji petik. Harus ditetapkan metode ini terdiri dari yang A, seleksi sampel acak sederhana, yang B, seleksi sampel sistematis, yang C, seleksi probabilitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Patricia Sandrina. Selanjutnya ada sampling berdasarkan sifat datanya. Pengertian. Sampling atribut adalah metode sampling yang meneliti sifat non-angka atau kualitatif dari data. Sedangkan sampling variabel adalah metode sampling yang meneliti sifat angka atau kuantitatif dari data. Dalam audit, sampling atribut biasanya digunakan pada pengujian pengendalian, sedangkan sampling variabel biasanya digunakan pada pengujian substantif. Auditor dalam melaksanakan sampling audit harus melakukan beberapa hal, yaitu perencanaan atau planning, pemilihan atau selection, dan evaluasi atau evaluation. Terdapat dua pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu non-statistik dan statistik. Sedangkan, berdasarkan sifat datanya, sampling terdiri atas sampling atribut dan sampling variabel. Distribusi uji petik. Suatu frekuensi distribusi dari hasil-hasil atas seluruh sampel yang mungkin dari suatu ukuran tertentu yang dapat diperoleh dari populasi yang berisi beberapa parameter spesifik. Estimasi atribut didasarkan pada distribusi binomial. Selanjutnya, penggunaan uji petik atribut dalam audit. Metode penerapan uji petik atribut dalam audit terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, perencanaan sampel, yang kedua ada pemilihan sampel dan pelaksanaan pengujian, dan yang ketiga ada evaluasi hasil. Selanjutnya ada penggunaan uji petik atas transaksi, penjualan, dan piutang. Metodologi perancangan pengujian atas pengendalian dan penjualan substantif atas transaksi untuk penjualan. Langkah-langkah yang dilaksanakan memahami struktur pengendalian intern penjualan. Yang pertama ada menaksir resiko pengendalian yang direncanakan. Yang kedua mengidentifikasi pengendalian intern kunci untuk penjualan kelemahannya. Yang ketiga ada memadukan pengendalian intern kunci dan kelemahannya tersebut dengan tujuan audit. Dan yang keempat, ada menaksir risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi kelemahan dan pengendalian tujuan. Retur dan pengurangan harga penjualan. Biasanya pos ini tidak material, namun perlu diperhatikan penekanannya pada pengujian keberadaan transaksi yang dicatat sebagai cara untuk menemukan adanya kemungkinan pengalihan kas dari penagihan piutang yang telah diterima, dicatat sebagai retur, dan pengurangan harga penjualan, atau retur dan pengurangan harga penjualan fiktif. Perancangan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif transaksi penjualan tersebut berguna untuk membantu auditor dalam merancang audit program yang efektif dan efisien dalam memenuhi tujuan audit pada suatu situasi tertentu. Selanjutnya ada metodologi perancangan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas. Metodologi yang dikembangkan pada dasarnya sama dengan metode yang dikembangkan untuk penjualan. Namun terdapat perbedaan penekanan terhadap audit atas penerimaan kas, yaitu identifikasi kelemahan struktur pengendalian intern yang meningkatkan kemungkinan terjadinya fraud atau kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor terhadap hal ini antara lain, yang pertama ada menentukan apakah kas yang diterima telah dicatat, yang kedua ada menyampaikan pembuktian atas penerimaan kas, dan yang ketiga pengujian untuk menemukan lapping piutang usaha. Lalu pengujian audit atas piutang tak tertagih. Pertimbangan utama yang harus diperhatikan dalam pos piutang tak tertagih adalah keberadaan dari penghapusan piutang tak tertagih. Pengujian dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan klien untuk menutupi defalkasi atas kas dengan menghapus piutang yang telah ditagih dan membebankan ke pos ini.
Selanjutnya ada pengendalian intern tambahan atas transaksi-transaksi neraca. Pengendalian intern, penjualan, dan penerimaan kas di luar dari 5 transaksi yang berkaitan dengan siklus tersebut, yaitu nilai yang dapat direalisasi atau realizable value, hak dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan. Realizable value merupakan unsur yang penting karena kolektibilitas piutang sering menjadi perhatian utama suatu bisnis entity. Pengendalian yang lazim adalah yang pertama ada persetujuan kredit oleh orang yang berwenang, yang kedua ada penyiapan neraca saldo piutang usaha menurut umur oleh orang yang berwenang dan direview dengan semestinya, dan yang ketiga ada kebijakan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan ada pertanyaan untuk setiap kelompok dan quick question yang akan disampaikan oleh teman saya, Syahnas Anggraini.